Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu bersama dengan Inang Manggor dan Inang Papa. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini, Inang? Oh, sangat sukacita sekali, Nang. Gembira. Oke deh, karena semua kita bersukacita dan pagi hari ini dengan semangat, matahari sudah mulai muncul, kita akan bernyanyi Kerang Matahari. Iya, dengan sukacita tentunya adik-adik di rumah ya. Oke, bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga, cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kita berdoa, ikutin doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat? Tentu masih semangat, Nang. Oke, hari ini tema dari minggu kita adalah bagaimana kita boleh bersinar dalam kehidupan kita, dan Yesus menginginkan kita untuk bersinar. Iya, bersinar dan bermanfaat seperti terang dunia dan garam dunia. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu Yesus menginginkan daku. Ayo semangat adik-adik. Yesus menginginkan
berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan, Ina? Tentu hatinya ya Nang ya. Hatinya harus dipersiapkan. Iya. Dan duduk yang manis, benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa juga adik-adik di rumah Alkitabnya. Buka, siapkan ya adik-adik ya. Oke, untuk menyambut firman Tuhan kita akan bernyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ayo katakan lagi, aku anak terang ya. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Inang berharap kita selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga kami masih setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah ya Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya dengan tema hidupku menjadi teladan yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Inang mau tanya nih. Kenal garam kan? Ya, pasti semua adik-adik yang berada di rumah kenal garam. Apa rasa dari garam itu? Ya, benar sekali. Rasa garam itu adalah asin. Pasti adik-adik di rumah pernah melihat mamanya masak di dapur. Nah, masakannya dikasih garam. Kenapa sih dikasih garam ya adik-adik? Inam mau kasih tahu kepada adik-adik semua fungsi dari garam. Tadi adik-adik sudah tahu kan rasa garam itu adalah asin. Jadi kalau makanan tidak dibuat atau dikasih garam, maka rasanya akan hambar. Nah, adik-adik, selain itu fungsi garam dapat mengawetkan makanan. Contohnya, ikan asin ya diawetkan pakai garam. Karena garam dapat mencegah pembusukan. Nah, fungsi lain dari garam apa? Selain mengawetkan makanan. Nah, garam tidak bisa mengubah warna. Kenapa ya? Nah, contohnya seperti ini. Jika adik-adik di rumah ya memasukkan garam ke dalam gelas yang berisi air, kalian aduk. Nah, apakah air yang ada di dalam gelas tadi berubah warnanya? Pasti tidak berubah ya adik-adik. Nah, jadi garam itu tidak bisa mengubah warna. Nah, jadi adik-adik garam itu air garam tadi tetap berwarna putih. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia? Kenapa Tuhan enggak buat kopi dan terang dunia? Nah, memang garam berpengaruh memberi rasa asin, tapi garam tidak mempengaruhi warna airnya. Jadi airnya tadi tidak berubah. Kalau kopi dimasukkan ke dalam air, pasti warnanya akan berubah menjadi hitam. Itulah sebabnya adik-adik, kenapa Tuhan Yesus memakai garam. Kita sebagai manusia harus kita memberikan pengaruh yang baik kepada sesama. Melalui apa, Inang? Melalui perbuatan kita, perkataan kita. Terus adik-adik juga bisa menjadi contoh yang baik buat sekitar kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas terang dunia. Inang, apa sih terang dunia itu? Nah, terang yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau ada terang, kita pasti bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau tidak ada terang, pasti kita nggak bisa melihat apa-apa, ya kan? Mau jalan juga nggak tahu, ya kan? Bisa tersandung, ya kan? Nah, adik-adik juga pasti bingung cari jalan. Nah, karena tidak bisa melihat apa-apa. Terang itu adik-adik ya, contoh terang itu bisa berasal dari senter, lilin, lampu, api, matahari, dan yang lainnya. Nah, jadi semua itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Tapi adik-adik, terang yang Inang maksud di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita percaya Tuhan Yesus itu terang yang abadi. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi, marilah adik-adik supaya menjadi garam dan terang ya di dunia ini. Karena Tuhan Yesus mau adik-adik memberi contoh yang baik, melakukan hal-hal yang berpengaruh baik bagi sesama.
seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 8, bunyinya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang sangat besar buat manusia, buat Inang, buat adik-adik, buat kita semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan ya manusia. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus selalu menolong semua orang. Itu yang Tuhan mau dari adik-adik, supaya adik-adik itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, bisa menerapkan segala firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Inang yakin adik-adik semuanya ya bisa menjadi garam dan terang dunia seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, berilah contoh yang baik buat teman-temanmu di sekolah, buat kakak atau abang atau orang tuamu yang ada di rumah atau di lingkungan masyarakat, ya, supaya lewat hidupmu nama Tuhan terlihat, ya adik-adik, ya terlihat. Nah, adik-adik, ingat ya, kita lakukanlah firman Tuhan yang Inang khotbahkan pada pagi hari ini. Inang berharap adik-adik semuanya bisa menjadi teladan buat orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami semuanya anak-anak sekolah minggu, supaya boleh menjadi garam dan terang dunia, boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat aktivitas yang akan kami lakukan dalam 1 minggu ini. Engkaulah yang memberkati kami semuanya Tuhan, baik adik-adik sekolah minggu yang bersekolah di sekolah ataupun yang berada di rumah. Tuhanlah yang memberikan hikmah dan kebijaksanaan dan juga kepintaran, supaya adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran, terlebih menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Hidupku Menjadi Teladan. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk menjadi teladan di sekitar kita. Sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahannya dan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pagi ini sudah berakhir. Ingat, jadilah teladan buat orang lain, jadilah garam dan terang di sekelilingmu yang bermanfaat dan menyinari di sekelilingmu. Tetap semangat, persiapkan diri karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir sekolah. Dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan karena corona belum berlalu. Nah, selamat hari Minggu. Bye-bye, sampai ketemu dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita mengerjakan aktivitas kita untuk minggu ini sesuai dengan tema kita. Hidupku jadi teladan. Nah, pada saat ini kita akan membuat bola lampu yang melambangkan sifat kita, diri kita untuk bersinar, menyinari lingkungan sekitar kita, menyinari kegelapan. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang perlu kita pergunakan sederhana saja, cukup pakai peralatan adik-adik yang ada di rumah ya adik-adik ya, yaitu satu, kertasnya warna hitam ya adik-adik. Nah, ini yang melambangkan kegelapan. Nah, yang kedua kita buat warna kuning, melambangkan cahaya atau sinar. Adik-adik selain warna kuning boleh menggunakan warna putih atau warna orange ya adik-adik di rumah ya. Nah, terus pembulat apa saja yang ada di rumah adik-adik. Boleh tutup gelas, boleh tutup mangkok-mangkok, pergunakan yang ada di rumahnya ya adik-adik yang pinter ya. Terus alat tulis, spidol boleh, pulpen juga boleh, atau pensil yang ada di rumah adik-adik. Jangan lupa guntingnya ya, hati-hati menggunakan adik-adik. Juga perekat, boleh lem, boleh isolasi, atau boleh double tip. Juga ada penggaris. Adik-adik kita belajar ya membuat lampu. Ayo adik-adik kita kerjakan. Pertama-tama adik-adik buat dulu bulatan lampunya di kertas yang terang tadi ya adik-adik. Nah, kita buat dulu polanya. Adik-adik putar mengikuti bentuk lingkaran yang adik punya di rumah. Ya, jangan semua adik-adik ya, yang di bawah ditinggalkan sedikit biar ada nanti untuk tangkai lampunya. Nah, setelah bulat adik-adik boleh nanti kita bikin tangkainya. Ini kakak sudah gambar bulatannya.
Lalu pelan-pelan saja adik-adik kerjakannya. Nah, sudah selesai adik-adik, kita angkat. Nah, lalu kita kasih seperti tangkainya adik-adik. Pakai lampunya. Ya, seperti ada. Nah, kita garis, kita kasih. Nah, sudah ya adik-adik ya. Sudah kita buat. Nah, kita gambar bolanya. Nah, ini kebetulan kakak sudah ada yang jadinya. Sudah ada yang jadi ya. Nah, ini setelah itu kita gunting adik-adik. Kita gunting pelan-pelan sampai selesai. Gunting ya adik-adik, pelan-pelan ya adik-adik. Pergunakan guntingnya, hati-hati. Adik-adik sudah selesai ya ini polanya. Ininya dibuang dulu ya adik-adik. Nah, kita biarkan dulu. Lalu untuk cahayanya kita bikin bintang-bintangnya adik-adik. Ya, adik-adik kita gambar juga dua. Boleh, kita gambar dulu ya. Bikin segitiganya. Nah, untuk kita menghasilkan bintangnya. Demikian juga ini kita gunting juga adik-adik. Nah, kita gunting juga sampai selesai. Iya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Adik-adik bikin 9 buah. Nah, ini 9 buah bintangnya ya. Ini Inang sudah bikin nih. 9 buah bintang-bintangnya. Nah, ya selesai itu kita siapkan adik-adik kertasnya sedikit-sedikit untuk menulis cahaya hidup kita yang menjadi teladan. Adik-adik boleh, oh aku rajin, aku jujur, kan? Aku menolong. Nah, adik-adik bikin sifat-sifat adik-adik yang bisa ditiru, bisa menjadi teladan untuk orang lain. Nah, kecil-kecil aja terserah adik-adik, yang penting positif. Ya, itu yang menyebarkan cahaya kita agar kita bersinar untuk sekeliling kita. Nah, adik-adik semua setelah kita bikin tadi, lalu kita tempel. Kita tempel ya adik-adik. Nah, kita tempel dulu yang ini tadi yang kertas hitamnya adalah melanggamkan kegelapan. Lalu kita mau menyinarinya, Dek. Bentar dulu ya, kakak tempel dulu. Nah, adik-adik boleh pakai lem perekat di rumah
atau boleh juga pakai double tip, atau ininya sudah seperti stiker yang sudah ada lemnya. Nah, kita buat seperti ini adik-adik. Lalu bintang-bintangnya kita pasang. Bintang-bintangnya kita pasang ya. Nah, seperti ini contohnya deh. Nah, seperti ini. Semua tadi bintang-bintang yang ada potong-potong, yang ada buat, semua ditempelin. Tempelkan. Nah, semua ya adik-adik, kerjakan pelan-pelan. Nah, semua tempel, semua harus sekelilingnya ditempelin. Dan tadi 9 buah itu harus lengket semua. Nah, seperti inilah contohnya adik-adik ya. Setelah sudah kita rekatkan semua, lalu kita gunting lagi adik-adik ini yang hitamnya. Nah, kita gunting lagi. Nah, seperti ini kita gunting. Tapi bintang-bintangnya sudah ikut ya adik. Nah, bintang-bintangnya sudah ikut merekat. Terus kita gunting. Nah, kita gunting ya adik-adik ya, sampai semua tadi bintang-bintang adik-adik itu yang sudah menempel itu seperti sinar.
seperti ini ya adik-adik, seperti ini. Lalu kita tulis dulu adik-adik. Tadi kan temanya aku, hidupku jadi teladan. Kita tulis. Nah, di sininya kan kita nih lampunya kita kasih aku. Nah, sini tulis teladan. Nah, teladan. Nah, kita udah setelah kita tuliskan, baru tadi apa? Contoh-contoh teladan yang bisa kita lakukan itu, yang kita bagikan sama orang. Nah, sini misalkan Inang, kalau tidak ada Inang datang, oh teman-teman jadi sedih. Berarti Inang atau adik-adik membawa rasa sukacita. Tempel deh di sini adik-adik. Nah, terus adik-adik itu kalau ujian tidak mau nyontek, biar juga nggak ngerti jawabannya, tapi adik-adik tidak mau nyontek. Berarti adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa. Tempel lagi. Nah, aku jujur. Tempel lagi. Semua tadi sebanyak sesuai huruf teladan tadi 7. Tapi bintangnya tadi 9 ya adik-adik. Tempel di sini lagi. Nah, ditempeli semua sampai selesai. Apa yang adik-adik bisa sinarkan ke orang lain. Misalnya, aku rajin ke gereja atau aku beriman. Nah, ditempel adik-adik, ditempelin. Semua ditempeli ke bintang-bintangnya sesuai tadi huruf yang kita tuliskan. Nah, seperti inilah adik-adik ya. Nah, saya Kak di rumah rajin menolong mama. Tulis saya suka menolong atau membantu. Nah, kira-kira baru jadi seperti ini deh. Cahaya lampunya. Nah, kita kasih deh, karena ini adalah seperti tubuh kita atau diri kita. Kita kasih mata ya adik-adik. Nah, kita kasih deh mata kita di sini. Nah, kita kasih. Boleh adik-adik mau bentuk kayak apa matanya, boleh biar lucu. Nah, kita kasih. Nah, kita kasih hidungnya. Nah, kita kasih ada bola matanya. Ada bola matanya. Terus ada hidungnya. Adik-adik bikin sendiri ya, sesuai kreativitas adik-adik masing-masing di rumah. Nah, di ujungnya ini karena apa? Lampu itu kan agak ada lekukannya ya, agak ada ujungnya ya, biar masuk ke, kalau kita cas dia masuk ke casannya. Nah, kita kasih lekuk-lekuknya deh. Nah, adik-adik bikin ya di rumah yang cantik, yang rapi. Nah, kita kasih garis-garisnya supaya dia menyerupai bola. Nah, jangan lupa kasih mulutnya tersenyum. Jangan menangis ya adik-adik, kasih anunya bibirnya tapi yang tersenyum. Nah, demikian kiranya adik-adik yang kakak bisa bagikan agar kita menjadi bercahaya di sekeliling kita sesuai dengan tadi pesan Tuhan Yesus, kita menjadi terang dunia dan
garam dunia yang memberikan manfaat guna untuk sekitar kita. Nah, ini jadinya adik-adik. Nah, setelah adik-adik jadi, adik-adik boleh tempel di kamar adik-adik atau di pintu adik-adik sambil dibaca-baca ya. Nah, selamat mengerjakan ya adik-adik. Sampai jumpa.